Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah KD Geometri, Pengukuran dan Peluang yang diampu oleh Bapak Dr. Denny Adi Putra, SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Teorema Pitagoras. Teorema ini merupakan konsep dasar dalam matematika, khususnya pada materi geometri, yang membahas hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman dapat memahami konsep Teorema Pitagoras secara menyeluruh, mampu menerapkan rumusnya dengan benar dan baik, serta lebih percaya diri dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan segitiga siku-siku. Kita simak videonya yuk. Wes. Dah. Iya, kalau file sih. File hilang guys, bentar. Hapusin. Awak masih buka polis, aku kok gemeter ya. Istirahat. Cek. Direkam layar kan? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang dalil Pitagoras. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zara Kunsa dengan NIM 2024 111 5033 dan teman saya Rinaldi Agustin dengan NIM 2024 111 5045. Saya Sita Aulia Bilqis Salsabila dengan NIM 2024 111 5037. Dalil Pitagoras. Dalil Pitagoras adalah luas persegi atau bujur sangkar pada sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah luas persegi atau bujur sangkar pada kedua sisi siku-siku. Pernyataan matematis ini pertama kali dinyatakan oleh Euclid, seorang matematikawan Yunani kuno yang terkenal dengan bukunya yang berjudul The Elements. Selanjutnya yaitu dalil Pitagoras. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa jumlah kuadrat sisi siku-siku dari segitiga siku-siku sama dengan kuadrat hipotenusanya.
Selanjutnya di sini ada pengertian segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku terdapat satu sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut 90 derajat ini menjadi syarat bagi terjadinya perbandingan sisi-sisi yang membentuk rumus trigonometri. Namun, sudut 90 derajat ini bukan menjadi sudut yang berperan membentuk rumus trigonometri tersebut, tetapi yang berperan membentuk rumus trigonometri adalah dua buah sudut yang lainnya. Bagian-bagian dari segitiga siku-siku. Yang pertama, sisi-sisi. Memiliki 3 sisi, yaitu sisi hipotenusa atau sisi miring. Yang kedua, alas atau sisi datar. Yang ketiga, tinggi atau sisi tegak. Lalu sudut-sudutnya ada sudut siku-siku dan ada sudut lancip. Selanjutnya di sini ada rumus Pitagoras. Terangannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, jika ditanya bagian miring, maka sisi yang lainnya hitam. Jadi di sini itu ada gambar segitiganya, dan sisi miringnya itu dituju oleh sisi C. Jadi rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk keterangan yang kedua, jika yang ditanya sisi terpendek A atau B, maka sisi C dikurang oleh sisi terpendek. Di sini sisi yang pendek ditunjukkan oleh sisi A, dan untuk sisi tegaknya ditunjukkan oleh sisi B. Untuk sisi tegaknya ini sisi A, rumusnya C kuadrat dikurangi B kuadrat. Yang miringnya dikurangi oleh sisi yang tegak. Untuk yang bagian yang B kuadrat, yaitu yang sisi bagian yang tegak, jadi rumusnya C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sisi miringnya dikurangi oleh sisi yang datar. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, diketahui panjang sisi tegak yaitu 4 dan sisi datarnya yaitu 3. Tentukan panjang A atau sisi miringnya. Jadi A sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasil dari akar 4 kuadrat yaitu akar 16 ditambah 3 kuadrat, hasilnya 9. Jadi akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Hasil dari akar 25 yaitu 5. Kenapa 5? Karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi nilai A atau sisi miringnya adalah 5. Contoh soal yang kedua, ketahui panjang sisi miring yaitu 10 dan sisi datarnya 6. Panjang B dan sisi tegaknya. Cara penyelesaiannya di sini sisi miringnya sudah diketahui yaitu 10 dan sisi datarnya 6.
Jadi kita tinggal masukkan grafiknya yaitu B sama dengan akar kuadrat. Akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Dengan hasil dari 10 kuadrat yaitu 100. Jadi kita taruh di bawahnya akar 100 dikurangi 6 kuadrat hasilnya 36. Lalu sama dengan hasilnya itu akar 64. Akar 64 ini dihasilkan dari akar 100 dikurangi 36. Dan sama dengan di sini hanya 8. Kenapa bisa 8? Karena peroleh dari 8 kali 8 hasilnya 64. Jadi di sini untuk sisi tengahnya diketahui hasilnya 8. Lalu contoh soal yang ketiga, tentukan panjang dari C. Sebentar. Ini kan kita mencari sisi C. Sisi C ini merupakan sisi terpendek, jadi rumusnya dikurangi ya. Jadi tinggal dimasukin angkanya ini yang ada di gambar, akar 2 kuadrat maaf, dan akar 6 kuadrat kurang 2 kuadrat akar 2 kuadrat, lalu sama dengan akar 24. Nah, akar 24 ini dari mana? Akar 24 ini dari akar 2 kuadrat, ini kan hasilnya 4. Lalu akar 6 kuadrat ini hasilnya 6, itu dikali, jadi hasilnya 24. Lalu dikurangi kan. Nah, terus 2 kuadrat ini hasilnya kan 4. Terus akar 2 kuadrat ini kan hasilnya 2. Jadi 4 dikali 2 ini hasilnya 8. Jadi tinggal kita kurangin aja, akar 24 dikurang 8 hasilnya akar 16. Lalu hasil dari akar 16 adalah 4. Kenapa hasilnya bisa 4? Karena dikalikan 2, 4 kali 4 dan hasilnya 16. Jadi panjang dari C adalah 4. Di sini untuk kesimpulannya, teorema Pythagoras merupakan salah satu konsep dasar dalam matematika yang membahas hubungan panjang sisi pada segitiga segitiga. Inti dari teorema ini adalah bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi segitiga yang dirumuskan sebagai A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan B kuadrat. Teorema ini hanya dapat diterapkan pada segitiga yang memiliki sudut 90 derajat. Melalui teorema Pythagoras, kita dapat menemukan panjang salah satu sisi segitiga jika dua sisi lainnya sudah diketahui. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mungkin banyak ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.